Hai, ini Hana punya cerita. Kalian lagi apa? Bittersweet and Crazy Part 26. Mari kita mulai. Senior, kau baik-baik saja? Tanya Gorung khawatir. Aku terlihat sakit sekarang? Tanya Yonsok aneh sambil mengatur nafasnya. Ia melangkah masuk dan duduk di sebelah tempat Gorum duduk tadi. Hangat sekali, ucapnya lega. Gorum memandang Yonsok tak mengerti. Kau berlari kemari? Yonsok menatap sebal Gorum yang masih berdiri. Kau tidak membalas pesanku dan tidak mengangkat panggilanku, ucapnya. Lalu aku melihat temanmu itu bersama gadis-gadis yang menyebarkan rumor tentang kita tertawa bahagia. Kupikir mereka sudah melakukan sesuatu padamu, lanjutnya. Terdengar cukup frustasi. Gorum tertegun mendengar ucapan Yonsok. Tidak percaya ia akan mendengar ucapan itu. Tiba-tiba, ia merasakan haru biru hingga kedua matanya mulai digenangi air. Ia berbalik agar pria itu tidak melihat air matanya. Yonsok bingung dengan respon Gorum. Ada apa? Tanyanya sembari bangkit. Gorum berusaha untuk mengatur emosinya. Namun sudah terlambat karena bulir air tetap berjatuhan. Ia menyeka pipinya dengan cepat. Yonsok membalik tubuh Gorum dan terkejut melihat gadis itu menangis. Ada apa? Apa? Mereka benar-benar melakukan sesuatu padamu? Tanyanya. Gorum tak bisa menghentikan air matanya. Kepalanya menggeleng. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lalu kenapa kau menangis? Katakan padaku. Ucap Yonsok mulai kesal. Gadis-gadis menyebalkan itu. Gumamnya sendiri. Gorum menenangkan dirinya beberapa saat dan menurunkan tangannya dari wajah untuk mendongak memandang Yonsok. Yonsok menatap Gorum serius. Apa yang mereka lakukan padamu? Tanyanya. Gorum menggeleng. Aku bahkan tidak bertemu mereka, jawabnya. Raut wajah bingung muncul di wajah Yonsok. Lalu, tanyanya tak mengerti. Gorum menahan tawa dan menyeka air matanya. Aku juga tidak tahu, jawabnya lucu. Gorum terlihat bingung sekarang. Hah? Aku hanya... Gorum tersenyum memandang Yonsok. Tidak menyangka kau akan berlari kemari hanya karena melihat gerombolan gadis-gadis itu. Jawabnya tulus. Yonsok terpaku mendengar ucapan Gorum. Sejujurnya ia sendiri juga tidak mengerti kenapa ia langsung berlari ke tempat itu. Aku baik-baik saja, ucap Gorum. Aku kemari karena terlalu dingin, jelasnya. Mulut Yonsok terbuka. Karena itu, jawabnya lebih lega. Tapi, kenapa kau tidak membalas pesanku atau mengangkat panggilanku? Tanyanya tak mengerti. Gorum memandang ke bawah menyesal. Sejujurnya tadi, aku sempat meragukan sesuatu. Yonsok terkejut. Aku? Tanyanya. Gorum segera menggeleng. Aku? Jawabnya. Dah Yonsok berkerut. Kau meragukan dirimu sendiri. Gorum tersenyum kecut sembari mengangguk. Ya. Kenapa? Tanya Yonsok tak mengerti. Gorum diam sejenak mengingat ucapan Sua sebelumnya. Hanya... Ia mengulum bibir memilih senyuman. Sebelumnya aku bertanya pada Sua kenapa dia terlihat membenciku akhir-akhir ini. Lalu dia menjawab, kau jelek dan tidak populer. Kau hanya akan merusak pemandangan jika menjadi sorotan. Senyuman kecut muncul lagi di bibirnya. Begitu yang dia katakan. Gadis sialan, gumam Yonsok sendiri. Gorum memandang Yonsok menahan senyuman. Kupikir aku mengerti ucapan itu. Yonsok menatap Gorum kaget. Apa yang kau katakan?
Aku juga setuju dengan ucapan itu, tambah Gorum. Mata Yonsok membesar tak percaya. Kok sudah gila ya? Tanyanya. Gorum menahan tawa. Kau yang lebih gila mengatakan aku cantik, ucapnya. Mulut Yonsok terbuka tak percaya. Dan aku mulai percaya. Tambah Gorum sebelum Yonsok menjawab sesuatu. Mulut Yonsok tertutup dengan wajah tak mengerti. Gorum tersenyum. Kau tidak lapar? Tanyanya. Yonsok memegang perutnya yang bergemuruh. Lapar, jawabnya. Gorum mengangguk. Ayo makan, ajaknya. Yonsok mengangguk dan mengulurkan tangannya pada Gorum. Gorum memandang tangan Yonsok bingung. Aku akan menggenggam tanganmu sepanjang jalan. Kita makan di luar saja. Aku tidak ingin orang-orang mengganggu ketika kita makan. Ucap Yonsok penuh percaya diri. Kedua pipi Gorum terasa panas dan memandang ke bawah malu. Hati-hati tangannya terulur ke tangan Yonsok. Yonsok tersenyum tipis dan menggenggam tangan Gorum, lalu membawanya keluar dari ruang pembakaran. Sangat percaya diri, penuh kebanggaan. Jaehyuk dari meja kasir memperhatikan Gorum yang membantu melipat serbet ketika restoran masih sepi. Ia meletakkan pena yang ia pegang dan menghampiri putrinya di sebuah meja. Sekarang kan kau sudah ada kegiatan di perpustakaan juga. Tidak perlu kemari membantu ayah, ucapnya memberitahu. Gorum tersenyum. Aku senang melakukannya, jawabnya sembari meneruskan kegiatannya. Jaehyuk tersenyum memperhatikan putri bungsunya. Sepertinya hubunganmu dan pria itu berjalan baik, ucapnya menebak. Gorum tertegun memandang ayahnya. Kenapa ayah mengatakan itu? Tanyanya malu. Jaehyuk menahan tawa. Ayah bisa melihatnya dari ekspresimu akhir-akhir ini. Gorum memandang ke bawah malu. Tidak kok, hanya berjalan begitu saja, ucapnya malu-malu. Syukurlah, jawab Jaehyuk lega. Apa dia orang yang baik? Gorum diam sejenak memikirkan sosok Yonsok. Senyuman mengembang di wajahnya. Ya, jawabnya. Jaehyuk tersenyum karena senyuman Gorum. Bagaimana orangnya? Tanyanya. Gorum menahan tawa. Dia orang yang aneh, jawabnya lucu. Hah? Aneh bagaimana? Tanya Jaehyuk ingin tahu. Gorum memandang ayahnya. Dia selalu dingin pada semua orang, termasuk para wanita, gumamnya memulai. Jaehyuk mengangguk dan kembali mendengarkan. Awalnya, aku juga takut padanya karena terlihat sangat dingin, lanjut Gorum. Tapi anehnya, dia sangat baik padaku, ucapnya bingung. Dia sampai mau setiap hari ke kampus ketika libur semester untuk mengurusi kucing yang ingin kurawat. Walaupun ada gadis yang lebih cantik berada di depan sekitarnya, matanya selalu tertuju padaku. Ia mengingat sosok Yonsok lagi, dan dia berkata aku cantik. Jaehyuk berusaha menahan senyuman yang akan mengembang di bibirnya. Aku tidak mengerti kenapa dia mengatakan cantik. Gorum kembali memandang Jaehyuk dengan wajah bingung. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Aku tahu orang-orang bisa berbohong dengan sangat baik. Tapi dia memberi jeda pada ucapannya. Dia menatapku dengan cara yang sama, mengatakannya dengan nada yang sama, juga rasa yang sama. Lanjutnya dengan kedua pipi merona. Kemudian kembali memandang ayahnya. Menurut ayah, kenapa dia melakukannya? Apa itu hanya rasa penasaran dan akan berakhir? Tanyanya. Jaehyuk menatap putrinya dalam. Kedua tangannya terlipat ke atas meja agar bisa menatap putrinya lebih dekat.
Pria itu 100% menyukaimu. Jawabnya yakin. Gorom tertegun. Bagaimana ayah bisa tahu? Hanya... Jaehyuk tersenyum lucu. Feeling? Candanya. Gorom menahan tawa. Ayah! Ucapnya sebal. Jaehyuk tertawa. Tapi ayah sangat yakin kau akan bertemu dengan seorang pria seperti itu. Wajah Gorom berubah bingung. Benarkah? Jaehyuk mengangguk. Ketika kau lahir, banyak orang yang membandingkanmu dengan kakakmu. Ayah sedikit sakit hati karena mereka menentukan hidup putri ayah dari fisik mereka. Ceritanya memulai. Tapi ayah tidak ingin kalian hidup dengan stigma bahwa orang dengan fisik lebih baik akan memiliki hidup yang lebih mudah. Gorom memandang ke bawah. Tapi sepertinya itu benar, gumamnya sendiri. Tidak, itu tidak benar, ucap Jaehyuk langsung. Gorom kembali memandang ayahnya. Dulu ayah juga selalu mendengar kalimat seperti itu, ucap Jaehyuk lagi. Karena kau gemuk dan jelek, jangan bermimpi untuk mendapatkan istri cantik. Ia tersenyum penuh kemenangan. Dan kau lihat, ayah mendapatkan ibumu. Gorom tersenyum mendengar ucapan Jaehyuk. Ayah bahkan memiliki restoran daging dan menjadi pemiliknya, ucap Jaehyuk bangga. Sedangkan orang-orang yang dulunya memberitahu ayah tentang fisik ayah, masih berusaha keras menjerat atasannya untuk mempertahankan pekerjaannya. Gorom mengangguk membenarkan. Mengingat beberapa kali teman-teman ayahnya datang untuk makan di sana. Karena itu, Jaehyuk menatap putri bungsunya lekat. Bukan tentang fisik, tapi tentang keyakinan kita pada diri kita sendiri. Ia memegang dadanya. Orang-orang akan menilaimu dari fisik, tapi kau tidak butuh mereka untuk menentukan jalan hidupmu sendiri. Jangan biarkan orang-orang bermulut tajam yang sebenarnya tidak puas dengan diri mereka sendiri membuatmu merasa menjadi apa yang mereka katakan. Ia mengambil satu tangan Gorom dan memegangnya dengan kedua tangan. Jika kau merasa kau tidak berhak dicintai hanya karena orang-orang menilai fisikmu, ingat satu hal, bahwa ayah akan mencintaimu bagaimanapun kau, apapun yang kau lakukan. Kau mengerti? Bulir air berjatuhan begitu saja dari mata Gorom mendengar ucapan ayahnya. Bibirnya membentuk senyuman dan mengangguk mengerti. Jaehyuk tersenyum lebar. Ya ampun, bayi besar ini masih cengeng, candanya sembari menyeka air di pipi putrinya. Gorom tertawa malu sembari menyeka air matanya. Coba. Penasaran gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya.